Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan kerana Dia hendak menguji kamu. Siapa di antara kamu yang baik amalnya? Salatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uth rahmatan lil alamin. Al-qail inna lil mauti sakarat. Nabi bersabda, sesungguhnya bagi kematian itu ada azab dan sakaratnya. Allahumma ij'al khaira a'marina awakhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami umur yang ada di penghujungnya. Wa khaira a'malina khawatimahu. Dan jadikanlah sebaik-baik amalan kami amalan yang menjadi penutupnya. Waj'al khaira ayyamina yauma nalqaka. Dan jadikanlah sebaik-baik hari kami hari di mana kami berjumpa denganmu kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim serta mengikhlaskan niat membuka hati, kita akan teruskan siri kajian kita di bawah tajuk Fitnatus Syaitan Halal Ikhtidar. Mudah-mudahan apa yang kita telah sedang dan akan kita pelajari ini menjadi pegangan buat kita menjalani saki baki kehidupan. Bagaimana keadaan kehidupan masa depan kita yang pasti kita akan lalui, bermula daripada tamatnya tempoh kehidupan kita di sini, untuk seterusnya kita berpindah kepada kehidupan di alam yang lebih tinggi. Bagaimana ruginya kita dan bagaimana susahnya kita
Jika kehidupan yang pasti akan kita lalui ini, yang sebenarnya sangat mencabar, jika kita tidak ada bekalan, tidak ada persiapan, atau kita salah persepsi tentangnya. Sebab itulah kajian kita hari ini, salah satu tujuannya agar kita punya pemahaman tentang apa yang berlaku, yang pasti berlaku ketika kita memulakan kehidupan kita yang baru, bermula dengan tamatnya tempoh kehidupan kita di dunia. Diharapkan dengan pemahaman yang betul, sehingga persepsi kita tentang alam barzah, kematian dan seterusnya menjadi betul, sehingga persediaan persiapan yang kita siapkan tentu dengan persiapan yang betul dan mencukupi. Ini adalah kewajiban bagi setiap kita, orang Islam khasnya. Apapun profesion kita, apapun status sosial kita, apapun tahap pendidikan pelajaran kita, tidak mengenal perbezaan warna kulit, budaya. Semua wajib memahami perkara ini dan mempersiapkan diri dengan bekalan yang betul bagi menghadapi kehidupan yang pasti. Bukan mungkin, pasti akan berlaku. Sama ada cepat ataupun lambat. Sama ada sudah dekat ataupun masih lama. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, minggu lepas kita bicara tentang ta'rif sakaratul maut. Sakratul maut istilah Al-Quran. Ghamaratul maut juga istilah Al-Quran. Atau sakaratul maut istilah hadis Nabi. Bahwa salah satu kesimpulan penting, sakit itu tetap sakit. Ketika orang berada menjelang kematiannya, sakit itu pasti sakit. Tak kira orang baik atau orang tak baik, lebih-lebih orang yang jahat. Jangan kita sebagai orang mukmin, Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu, penutup sekalian Nabi, itu pun mengakui dan memberitahu kita bahwa kematian itu ada sakarat. So sakit, iya, ia tak sakit. Namun, ia bergantung pada persediaan kita, persiapan yang kita ada bagi menghadapinya. Ini penting. Nak mengelak sakitnya, nampaknya tidak mungkin. Jadi yang menjadi keutamaan bukan macam mana nak mengelak supaya tidak sakit. Kan Nabi pun merasai sakitnya. Yang penting yakni macam mana kita menghadapinya. Adakah kita menghadapinya dengan persediaan dan bekalan yang mencukupi, atau menghadapinya dengan tangan kosong?
Tidak membawa apa-apa persiapan. Waliyadzubillah. Ini. Jadi sebetulnya al-ikhtidar ketika seseorang itu sedang berada dalam proses berpisahnya roh jiwa dari badannya, memisahkan diri pada tubuh badannya, jasadnya, sebenarnya ia sedang bertarung. Soalnya ia sedang bertarung dengan perasaan kita. Sekiranya seseorang itu bersedia menghadapi keadaan ini, menghadapi ikhtidar, menghadapi kematian, ya pasti ruh dan jiwa pergi meninggalkan jasadnya dengan tenang. Dengan tenang. Bak kata Al-Quran yang kita telah pelajari pada siri-siri yang lepas, dia hanya disuruh keluar dengan sukarela. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Masya Allah. Sebaliknya, jika seseorang itu tidak bersedia, walhal telah diberikan masa yang cukup lama oleh Allah, puluhan tahun, masa oleh Allah hidup di dunia dengan pelbagai kemudahan, diberinya sehat, diberinya berkecukupan, diberinya macam-macam. Yang kesemua kemudahan yang Allah berikan ini, nikmat-nikmat ini, tujuannya yakni agar kita dengan mudah, dengan selesa, membekal diri kita dengan bekal yang cukup ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini umur yang lama, rezeki yang banyak, tidak dimanfaatkan untuk itu. Maknanya dia tidak bersedia. Maka orang yang tidak bersedia menghadapi kematian, roh, nyawa, jiwa, ketika ia hendak memisahkan dirinya daripada tubuh badan, saat ikhtidar ini, akan melawan, akan saling tarik-menarik. Nak ke tak nak, suruh keluar tak nak, keluar. Dan itu luar biasa sakitnya. Sehingga kalau, walaupun akhirnya ia mesti keluar, penuh dengan keterpaksaan. Bukan penuh dengan kerelaan. Ibarat seseorang disuruh keluar rumah, meninggalkan tempat tinggalnya, untuk pindah tempat yang lain dengan sukarela, apalagi telah dijanjikan tempat kediaman barunya ada jauh lebih selesa. Asalnya duduk katalah di rumah kecil tepi sungai, lalu diarahkan untuk pindah ke kawasan baru, rumahnya cantik, ada guard lagi, ya insya Allah keluar dengan selesa, ridha. Tak ada rasa susah, gelisah. Karena tahu tempat baru yang ia pergi itu lebih baik daripada tempat yang ditinggalkannya. Kenapa? Karena ia telah mempersiapkan diri untuk itu. Tapi bayangkan kalau orang tidak persediaan. Selama ini menempati rumah mewah, segala kemudahan ada. Tiba-tiba disuruh keluar. Tentu tak nak. Tentu tak mau. Sedangkan dia mesti keluar. Dia dipaksa. Jadi kalaupun dia keluar bukan karena atas kerelaannya, tapi dipaksa. Dan itu sakitnya luar biasa. Kenapa tak nak? Ya karena dia sudah terlanjur masa selesa dengan tempat tinggalnya, disuruh pindah pula ke tempat yang dia belum tahu seperti apa yang baru. Allahu Akbar.
Itu Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kenapa kebanyakan kita manusia ini takut mati? Jawaban Ali bin Abi Thalib unik sekali. Sangat unik. Jawaban beliau yakni, kebanyakan kita takut mati itu, atau orang yang takut mati itu kerana rumah yang dibina di dunia, tempat tinggal yang dibina di sini, lebih baik, lebih cantik, lebih mewah daripada tempat tinggal yang dibina di sana. Atau mungkin dia tak pernah mempersiapkan tempat tinggal di sana. Ya pasti takutlah untuk meninggalkan yang di sini. Di sini sudah selesai. Sangat filosofis sekali itu. Artinya kalau orang telah menyediakan tempat tinggal di sana lebih baik, bekalan cukup, sehingga tempat tinggal yang dia akan pergi itu jauh lebih selesa daripada tempat tinggal di dunia. Pergi meninggal dunia itu dengan tenang. Itu yang mustahak kita fikirkan. Tentang sakit atau tidaknya, tetap sakit. Tetap sakit. Kenapa kita begitu? Hadisnya telah kita pelajari. Jangankan kita, Nabi Muhammad sendiri yang beritahu kepada kita. Dan Nabi merasakannya. Kan memang begitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bergantung kepada kita. Sedia atau tidak menghadapinya. Baik, jemaah sekalian, untuk menambahkan keadaan ikhtidar ini, izinkan saya menyampaikan satu riwayat bersumber daripada Amr bin As, sahabat Nabi Amr bin As radhiyallahu anhu. Riwayat ini ada dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, kitab himpunan hadis yang disusun oleh Imam Hakim. Hadis-hadis itu memenuhi syarat seperti mana yang dikatakan oleh Imam Bukhari Muslim, tapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Jadi syarat-syarat sanadnya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi dalam kitab Bukhari Muslim tidak disebutkan. Lalu disusun mana-mana hadis yang sebenarnya hadis itu sahih, syarat periwayatan yang menepati syarat Bukhari Muslim, tapi Bukhari tidak meriwayatkannya, dikumpulkan oleh Al-Hafiz Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Dan hadis ini juga dikutip oleh Imam Syamsuddin Al-Zahabi di dalam kitab beliau Syiaru A'lamin Nubala. Ini kisah tentang ikhtidar itu. Saya kata tadi sakit ke tak sakit, sakit. Tapi bukan itu soalannya. Yang perlu kita fikirkan lagi sekali, kita bersedia atau tidak, ada persediaan atau tidak, itu yang penting. Bukan memberikan sakit atau tidaknya. Karena sakit atau tidak, pasti sakit. Pasti, tak boleh dielak oleh siapapun. Yang kita boleh usahakan, membawa persediaan atau tidak. Itu yang membezakan. Dalam riwayat Amr bin As ini, annahu kana Amr bin As yaqul, beliau berkata, karena beliau ini pernah mengalami, rupanya dipanggil apa ya? Ya, saat-saat tidak mati tapi belum jadi mati itulah. Apa istilahnya itu? Dia sudah kritikal tapi tak jadi mati. Jadi sudah mengalami setengah mati lah istilahnya.
ya apa istilahnya sekarang ya, NDE ke apa? Ya lebih kurang semacam orang telah mengalami NDE, Near Death Experience. Bahasa kami dahulu namanya mati suri. Mati suri. Dokter sudah istihar bagi tahu orang ini dah mati dah. Karena tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jantungnya sudah tidak lagi memberi isyarat yang ia masih berfungsi. Parunya tidak beri isyarat, paru-parunya tidak isyarat bahwa ia masih berfungsi. Otaknya pun sudah tidak memancarkan gelombangnya. Isinya sudah tidak ini. Jadi matilah. Dokter kata dah mati. Tapi rupanya belum. Hidup semula. Nah, ini mana orang yang pernah mengalami NDE, Near Death Experience. Mungkin Amr bin As pernah mengalami itu. Setelah tak jadi mati, sehat semula, dia berkata apa? Ajaban liman nazala bihil maut wa aqluhu ma'ahu kaifa la yasifuhu. Sungguh aneh, sungguh pelik dan sungguh mengherankan bagi seseorang yang pernah didatangi kematian. Pernah dari kematian. Dan akalnya masih bersama dengannya, bagaimana dia tidak mampu menceritakan keadaannya ketika dekat dengan mati. Pelik. Orang mati. Tapi tidak mampu menceritakan keadaan dia ketika mati. Kan pelik kan? Pernah ya Mas Gilan, ada orang mati, ada apa lalu cerita pengalamannya ketika mati. Tidak ada kan? Tidak ada. Kecuali itu tadi, orang yang mungkin pernah NDE itu. Falamma nazala bihil maut, maka tatkala kematian telah hendak menjemputnya, menjemput Amr bin As, dah dekat-dekat nak mati, tapi dia masih sedar. Qala lahu ibnuhu, lalu berkata dan bertanyalah kepadanya anak lelakinya, namanya Abdullah. Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah tanya kepada bapaknya, Amr bin As, ayah, sif lanal maut wa aqluka ma'aka. Ayah, tolonglah ceritakan kepada kami. Apa yang ayah rasa ketika pikiran ayah masih berfungsi, apa yang ayah rasakan ketika saat kematian tiba. Tolong ya cerita ya. Waktu itu ayah mengalami dah nak meninggal dan mungkin ayah masih boleh masih ingat dan tolong ceritakan pada kami. Apa kata Amr bin As? Ya baninya atau ya bunaya, wahai anak kesayanganku Abdullah, al mautu ajalun min al mautu ajal min ayu sofa. Kematian itu sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat besar untuk diceritakan. Artinya tidak ada kata-kata yang mampu menceritakan kedahsyatannya. Itulah bahasa bebasnya. Anakku, keadaan seseorang ketika nak mati itu suatu keadaan yang sangat dahsyat sehingga tidak ada kata-kata yang mampu menceritakannya, menjelaskannya. Walakini tetapi, wahai anakku, sa'asifu laka minu syai'an. Tapi, tak apalah. Biarlah aku nak ceritakan pada kamu sedikit sahaja daripadanya. Karena nak ceritakan keseluruhan tidak mungkin. Tidak ada kata-kata yang mampu menceritakan karena sebenarnya. Tapi tak apalah. Aku akan ceritakan pada kamu sedikit saja yang aku mampu. Bukan keseluruhan
kedahsyatan iftidar. Sikit saja. Ajiduni, yang aku rasakan, yang aku dapati. Itu yang saya tadi boleh jadi Abdul Yasin pernah mengalami NDE itulah. Sehingga sempat cerita setelah sedar semula. Apa katanya? Wahai anakku, ka'anna ala unuqi jibalun radwa. Masa itu, ayah rasakan seakan-akan seolah-olah Gunung Radwa. Ada satu bukit di Madinah, namanya Bukit Radwa. Radwa. Bukit. Bukan hanya batu kecil, bukit. Ayah dapati, ayah rasakan waktu itu seakan Bukit Radwa itu berada, menekan, menindih tengkuk ayah. Masya Allah. Bukan hanya meja atau batu atau lori yang menindih tengkuknya, bukit. Sedangkan jika ada kayu, katalah, pokok yang menghempap ke tengkuk terjadi, kita sesak nafas. Tak boleh nafas. Tapi ini belum mati ya. Jadi yang dirasa sebelum mati, macam itulah. Macam bukit menekan di kepala. Wa ajiduni, dan aku dapati diriku ini, wahai anakku, ka'anna fi jaufi syauqul salat. Dan aku dapati dalam perutku, aku rasai dalam perutku macam dicucuk-cucuk, ditusuk-tusuk dengan duri. Rongga perutku ini aja semacam duri menusuk kanan kiri atas bawah. Rasa sakitnya. Tengkuk terasa dihimpit oleh bukit. Wa ajiduni ka'anna nafsi takhruju min thaqabi ibrah. Wahai anakku, dan aku mendapati, aku merasai seakan-akan jiwaku, nyawaku hendak keluar daripada lubang jarum. Apa maksudnya? Ini bahasa yang mampu diungkapkan. Lubang jarum itu kecil ya Mas Kran. Nyawa dan jiwa itu digambarkan suatu yang besar, tapi terpaksa keluar daripada badan melalui lubang jarum, macam rasanya. Kalau benda kecil keluar dari pintu yang besar, senang. Senang. Ini benda yang besar saiznya, disuruh keluar dari lubang yang sangat kecil. Dipaksa. Sakitnya pasti luar biasa. Hanya 3 ungkapan itu yang mampu diucapkan oleh Abdul As, menggambarkan betapa sakitnya semasa ihtidar. Pertama digambarkan seolah-olah bukit Radwa menghimpit tengkukku. Aku rasakan perutku dicucuk, ditusuk oleh jarum, oleh duri, ke semua arah. Kanan, kiri, atas, bawah, samping, kanan, samping, kiri, depan, belakang. Ya Tuhanku. Sedangkan orang menderita sakit gastrik pun dah tak tahan. Dan aku rasai nyawaku dan jiwaku keluar daripada lubang yang sangat kecil. Ini bahasa yang beliau mampu ungkapkan. Saya kata tadi, kalaulah benda yang kecil disuruh keluar dari pintu yang besar, senang. Ini benda yang sangat besar dipaksa keluar, dan mesti keluar saat itu juga dari pintu atau lubang sangat-sangat kecil. Itu gambaran sakit yang dialami, yang diceritakan oleh Amr bin As. Yang beliau ada pengalaman
Bukan mana beliau sudah mati dalam kubur kemudian bangkit cerita, tidak. Jadi tadi saya katakan boleh jadi beliau telah pernah mengalami apa yang disebut NDE tadi. Subhanallah. Sehingga Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata begini ya Mas. Man zara mayyitan wa idza sumiha lil mayyiti ayastaykira bi yukhbiru an alamil maut fa minal muakkadi anna man yasma'u sayatubu wa la yartakibat dunub ilal abad walladhi wajahu ya'rifu kam huwa mu'limun ayyam. Kata Imam Al-Ghazali. Terjemahannya lebih kurang maksudnya, sesiapa saja yang menziarahi, melawat, takziah maksudnya, orang yang meninggal. Kita takziah pada orang yang meninggal. Dan jika sekiranya si mati itu diizinkan oleh Allah untuk bangun semula, bangkit semula, hidup semula, dan diizin oleh Allah untuk menceritakan sakitnya kematian yang baru saja ia alami, sakitnya sakaratul maut, pasti semua orang yang takziah itu, yang mendengar itu, pasti akan segera bertaubat saat itu juga. Cancel semua tugasan. Yang punya cita-cita nak membina empire perniagaannya, berhenti. Yang punya cita-cita meraih digagalkan. Yang sudah ada tiket dan pasport nak melancong, tak jadi. Semua akan cancel. Pasal apa? Dia nak bertaubat daripada dosa-dosanya. Jikalah mendengar cerita orang sakinya orang yang mati itu. Dah tak nak lagi. Ada jemputan makan percuma pun tak nak. Tak bagi tak nak. Saya nak perlukan masa yang tinggalnya hanya untuk bertaubat. Mohon ampun kepada Allah. Karena sudah banyak dosa yang terlanjur aku lakukan. Sama ada karena meninggalkan suruhan atau karena melanggar larangan. Dan saya belum pasti sama ada dosaku itu telah diampun atau saya nak bertaubat, istighfar banyak-banyak. Cuma jadi orang baiklah. Saat itu juga semua yang lain akan ditinggalkan. Dan pasti tidak akan melakukan maksiat selama-lamanya selepas itu. Tak nak. Kalau selama ini mungkin suka bohong, tak nak bohong. Kalau selama ini suka mengumpat, berhenti mengumpat. Kalau selama ini tidak sabar terhadap ujian, wah dia akan jadi orang sabar. Kalau selama ini selalu tak puas hati dengan qada dan qada Allah, jadi ridho. Kalau selama ini sentiasa mensia-siakan nikmat Allah, dia akan disyukuri. Dia tidak akan melakukan dosa sekecil apapun. Selepas itu, walladzi wajau ya'rif kamwa mu'limul ayam. Hanya saja yang sudah mengalami itu, hanya saja orang yang sudah mengalami sakaratul maut itu, nasihalan. Itu saja yang pernah, yang mengetahuinya. Orang yang pernah mengalami itu saja yang telah merasainya. Betapa dahsyatnya sakaratul maut, malangnya pula, sayangnya pula, Allah tak izinkan dia bangkit semula untuk menceritakan pengalamannya. Kan Imam Ghazali tadi berandai-andai. Kalau si mati ini boleh diizinkan bangkit semula, lalu cerita pengalaman sakaratul maut, pasti suara mendengar akan bertaubat saat itu juga. Tak akan melakukan dosa sekecil apapun. Ya karena takut kan. Karena bila-bila masa akan
uh, orang yang mendengar tadi akan mendapat gilirannya. Boleh jadi minggu depan, boleh jadi bulan depan, untuk mengelakkan daripada itu. Subhanallah. Walaupun sakit tetap sakit. Hanya saya orang yang punya persediaan melihat masa depannya lebih baik dari sekarang. Kan salah satu doa kita untuk orang dah mati apa jemaah sekalian? Ya Allah, Allahumma ja'al qabruhu raudhan min riyadil jannah. Jadikanlah kuburnya taman surga. Itu kan satu dan dunia. Wabilhu wabdillahu ahlan khairan min alihi. Ya Allah, berikanlah dia keluarga yang di sana lebih baik daripada keluarganya yang ditinggal. Tengok. Berilah dia ya Allah daron khairan min darihi. Tempat tinggal. Kalau kampung-kampung lah. Kalau negara-negara lah. Yang jauh lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Artinya, bila tempat tinggal yang dia nak pergi, keluarga yang dia nak temui di sana, apalagi lah nikmat yang akan dirasai di sana, jauh lebih baik daripada yang nak ditinggalkan, sehingga sakitnya kematian jadi kurang dirasai. Kenapa? Kalah dengan keinginannya, seronoknya, gembiranya yang luar biasa, ingin segera mendapatkan apa yang Allah janjikan. Itu maksudnya. So, dari segi psikologinya, kalau orang terlalu mengharapkan sesuatu yang diinginkan, ya Mas Gilan, sakit itu kurang terasa sakit. Ya. Orang punya cita-cita apa? Ingin menjadi orang pertama memacakkan jalur gemilang di puncak Everest, umpamanya. Dan ia akan merasa bahagia karena namanya terukir dengan dakwat emas. Rakyat Malaysia pertama. Wah, itu kejayaan baginya luar biasa. Karena dia punya cita yang sangat tinggi, yang sangat-sangat menyeronokkan. Jerih payah, sejuk, lutut lenguh. Itu dah tak kurang rasa lah. Tapi coba kalau orang tidak punya cita yang tinggi itu. Akhirnya, ya sakitnya luar biasa. Apalagi bila orang disuruh pergi satu tempat, tempat itu tempat yang sangat buruk, tempat yang sangat menyakitkan, lalu disuruh pergi ke sana dengan paksa. Macam mana? Ya, sakitnya mesti berganda-ganda. Fisikanya sakit, jiwanya merana. Jadi merana. Itu Imam Ghazali kata. Tapi andaikan ya, yang pernah mengalami sakral maut itu, ya yang dah mati lah. Sayangnya pula Allah tak izinkan orang mati bangkit semula untuk menceritakan pengalamannya. Walaupun sebenarnya yang paling layak yang paling layak dan yang paling boleh kita percayai tentang yang menceritakan kematian itu orang yang dah mati ya, karena berpengalaman. Kita semua, saya hanya menyampaikan hadis-hadis Nabi, ucapan para ulama dan Al-Quran tentang kematian. Dan saya belum ada pengalaman. Coba kalau yang cerita pengalaman kematian itu katalah atuk kita. Orang tua kita yang sekarang dah meninggal, bangkit selalu cerita. Hai anak-anakku, masa ayah mati akhir tu ya Allah gini kan. Pasti kita percayalah sebab dia berpengalaman. Sayangnya Allah tak izinkan ini. Itu Imam Ghazali berani berkata, kalaulah itu berlaku, pasti semua orang mendengar akan segera bertaubat. Tinggal semua keinginan cita-cita yang jadi keutamaan untuk mengisi masa terakhir kehidupannya, memohon pengampunan bagi dosa-dosanya. Namanya taubat. Dan berazam sekuat tenaga tidak akan melakukan dosa sekecil apapun. Subhanallah. Tapi masalahnya
Takkan orang menunggu nak bertaubat hanya apabila telah mendengar cerita kematian bagi orang dah pengalaman. Sudah itu tak mungkin. Nah, di sinilah letaknya iman. Nabi hanya beritahu, aktiru hazimal ladzat wahiyal maut. Perbanyakkan oleh kamu mengingati akan pemusnah kelezatan hidup. Perbanyakkan oleh kamu mengingati pemusnah kelezatan hidup. Kelezatan hidup. Apa itu kelezatan hidup? Al-maut. Al-maut. Masya Allah. Ini. Ya? Baik, jamaah sekalian. Sekarang kita teruskan bacaan notanya. Lihat dalam nota. Kita akan baca sambungan dalam nota itu. Di mana minggu lepas kita telah pelajari sama ya, tentang hadis yang bersumber daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Betul? Di mana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha merasa bertuah, subhanallah. Aisyah Ummul Mukminin pernah percaya kepada kita merasa bertuah dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, nikmat mana Allah tidak berikan pada orang lain selain Aisyah Ummul Mukminin. Dan peliknya nikmat-nikmat itu yang Aisyah kata itu nikmat besar baginya, mungkin bagi orang lain bukan nikmat. Contoh, nikmat pertama yang Aisyah katakan yang besar, yang orang lain tak mungkin dapat, Nabi wafat di rumahnya Allah. Rumahnya dipilih Allah menjadi tempat pembaringan terakhir Rasulullah. Itu bagi Aisyah ini nikmat yang luar biasa. Kekasih Allah dijemput olehnya di rumahku. Orang sekarang, jika sekiranya ada rumah, dan rumahnya dahulu katalah tahun bila lah, tahun 1940 ke, 1930 ke, katalah pernah dijadikan tempat rundingan antara kerajaan Malaysia dengan penjajah British supamanya. Wah, itu rumah itu jadi rumah bersejarah. Tuan rumahnya sekarang pasti bangga. Orang pun bertuah, awak punya rumah. Rumah awak itu dahulu sangat bersejarah. Karena rumah itu menjadi tempat perbincangan antara raja-raja Melayu dan British, kata. Tengok. Ini lebih daripada itu. Kalau rumah kita, tempat kita dijadikan tempat perbincangan antara penjajah dan raja, itu pun kita merasa bertuah. Aisyah Ummul Mukminin mengatakan lebih daripada itu. Allah pilih rumahku sebagai tempat pembaringan terakhir Rasulullah. Yang kedua, Allah pilih baginda wafat, jumpa Allah pada hari giliran aku. Rasulullah waktu itu sedang melakukan giliran di antara istrinya, dan malam itu, saat itu di rumahku. Giliran, hari giliranku. Meninggal pula. Itu nikmat yang luar biasa. Nikmat ketiga, baginda Nabi diwafatkan oleh Allah berada di haribaanku, pangkuanku. Yang keempatnya, yang kita pelajari hadisnya itu, Sahih Bukhari itu, di saat-saat akhir hayat baginda, Allah telah beri aku nikmat yang luar biasa besarnya. Karena Allah beri peluang pada aku untuk aku kumpulkan, satukan air lidahku dengan lidah Rasulullah. Karena Rasulullah pakai sebelum ini minta siwak. Siwak itu keras, oleh Aisyah digigit-gigit dahulu, dilembutkan, lalu diberikan. Maknanya air ludahku menyatu dengan lidah Rasulullah. Orang lain tak mungkin dapat itu. Dan Aisyah memperhatikan, melihat sendiri,
bagaimana dia melihat bagi Nabi yang asalnya tangan baginda berdiri menyapu mukanya dan jatuh terkulai dan baginda wafat di haribaan Aisyah Ummul Mukminin. Adakah sedih? Tentu sedih. Itu wajar sedih. Tetapi Aisyah bukan larut dalam kesedihan. Sebenarnya Aisyah melihat nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan padanya yang tidak diberikan pada yang lain. Sehingga hatinya mampu bersabar. Mampu bersabar. Baik. Itu kan hadis minggu lepas. Sekarang kita baca hadis selepasnya. Lihat dalam nota hadis selepasnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala, dia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya syaitan selalu hadir di sisi seseorang dalam setiap keadaannya. Ini kita sudah mulai masuk pada tajuk utama kita. Nabi telah memberi ingatan pada kita, sesungguhnya syaitan, bala tentera iblis ini, sentiasa hadir, tak pernah absent. Mendatangi, menemui tiap seorang daripada kita. Saya, jamaah sekalian. Di mana, bila Nabi kata, inda kulli syai'in min sya'ni. Dalam semua keadaannya. Kita sedang duduk ke, berdiri ke, makan ke, minum ke, solat ke, baca Quran ke, jumpa kawan ke, berniaga ke, di pejabat ke, di kedai ke, setan sentiasa ada di situ. Dalam bahasa Arab, korin itulah. Kan Allah mengtugaskan, benarkan ada setan yang sentiasa mengikori kita, yang tujuan untuk menyesatkan kita, dalam semua keadaan. Subhanallah. Nih, hadis ini sahih riwayat Muslim. Nomor hadisnya 2033. Ini peringatan yang tegas lagi keras daripada Rasul. Makhluk yang telah mengistiharkan dirinya sebagai musuh buat kita di hadapan Allah dahulu telah mengisytiharkan dirinya sebagai musuh kepada Adam. Dan Adam itu kita. Bukan sekali itu telah berekrar untuk menyesatkan anak cucu Adam. Bukan sehari dua. Iblis minta umur yang panjang. Dan Allah kabulkan. Tujuannya untuk mencari teman seramai yang boleh dari kalangan anak cucu Adam bagi menemaninya di neraka kelak. Bermakna kita sekarang ini setiap saat berlalu, setiap jengkal tanah yang kita berada di situ, setiap keadaan yang kita sedang berada, kita tak terpisah, kita tak lepas daripada setan. Ada di situ setan. Itu menemani untuk menolong atau menutama untuk menggoda, untuk melakukan fitnah. Artinya apa? Musuh kita ini berusaha untuk minta maaf menjahanamkan kita setiap saat dalam minitnya, setiap menit dalam jamnya,
setiap jam dalam harinya, setiap hari dalam minggunya, setiap minggu dalam bulannya, setiap bulan dalam tahunnya. Tidak ada masa saat pun berlalu, melainkan iblis manfaatkan untuk menyesatkan kita. Tiada tempat yang kita berada, melainkan iblis melalui setan berusaha untuk menyesatkan kita. Di masjid pun, orang sedang sholat. Untuk lebih jelasnya, ini memang panjang nih, ada satu buku, dulu saya pernah mengajar hampir habis, tapi tak sebab habis, karena disuruh tukar tajuk. Nama kitab itu Talbisul Iblis. Ya, nama kitab itu Talbisul Iblis. Yakni talbis itu menaik campur tangan lah. Semacam campur tangan iblis. Campur tangan iblis terhadap manusia. Terhadap manusia. Sehingga tidak ada amalan, tidak ada keadaan yang dilakukan oleh manusia, melainkan sentiasa iblis berusaha untuk menimbulkan fitnah. Mulai daripada apa saja, bahkan orang alim jadi sasaran, orang sedang ibadah jadi sasaran, orang sedang puasa menjadi sasaran, apalagi orang sedang main-main, apalagi orang berada di tempat maksiat. Seperti saya katakan, ayat-ayat telah kita pelajari, iblis lebih ramai di tempat-tempat yang baik. Saya ulangi, setan, arahan iblis lebih ramai berada di jalan-jalan menuju kebaikan. Itu paling ramai. Adapun di jalan-jalan menuju maksiat atau maksiat, iblis tak, setan tak ramai. Itu pengakuan iblis. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Quran kata, ya Allah, sungguh aku akan duduk bersiap sedia untuk menyesatkan anak Adam. Di mana? Di jalanmu yang lurus. Jadi bila orang nak buat baik, kata baik, disitulah iblis bekerja keras. Adapun orang yang nak pergi maksiat atau sedang maksiat, ya iblis malah tengok dari jauh aja lah, tak payah disuruh pun dia sudah maksiat. Bahkan mungkin yang manusia itu sudah lebih daripada setan. Bahkan mereka itu sudah jadi setan. Bagaimana mungkin setan akan menggoda setan? Sudah jadi kawannya. Kan setan ada dua, setan manusia dan setan jin. So itu jangan kita fikir bila kita nak pergi nak buat baik itu tak ada setan. Justru disitulah paling ramai. Nak solat diganggunya, masa solat dikacaunya, lepas solat diganggunya. Subhanallah. Maksudnya apa ya mas sekalian? Pengajaran pada hadis ini. Jika setan, arahan iblis ini 24 jam sehari semalam berusaha menyesatkan kita, kita jadi sasarannya, apakah patut kita hanya melawan dia hanya beberapa ketika saja? Apa kita tak rugi jika kita hanya sedar yang kita ini jadi sasaran iblis pada waktu tertentu saja? Bahkan lebih malang kalau kita langsung tidak menyadari yang sebenarnya kita ini setiap saat menjadi sasaran penyesatan iblis. Itu lagi rugi. Orang yang tidak merasa akan disesatkan oleh iblis dalam semua keadaan, ya mudahlah iblis menyesatkannya. Sehingga hadis ini memberi maksud, jika iblis hendak memusuhi kita, misalnya kita 24 jam semalam, maka kita pun hendaklah melawan dia 24 jam sehari semalam. Itu maksudnya. Di meja makan, nak tidur, nak sholat, nak. Bagaimana caranya? Tegakkan sunnah Nabi. Hadisnya panjang, kalau tidak salah dahulu pernah kita pelajari ya. Setan atas arahan iblis malam-malam dia jalan. Sekarang jalan-jalan, merayu-rayu. Kelaparan dia. Dia nak cari makanan dia. Itulah hadis sahih itu. Lalu mereka kata mereka,
kata, mari kita sudah jumpa. Malam ini kita akan dapat dinner free. Nih. Kita makan sama. Yuk kita pergi. Tiba-tiba tuan rumah itu ketika nak makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah. Makan pula dengan tangan kanan. Makan pula tidak ada pembaziran. Lepas makan pula basuh tangan. Atau sebelum basuh mungkin sampai di jilat-jilat terlebih dahulu. Baca Alhamdulillah. Maknanya sunnah Nabi ditegakkan semasa makan. Di meja makan, setan yang pada mulanya riang, gembira karena malam itu dia fikir dapat makanan percuma, lari dia ke buluran. Tengok. Maksudnya, sebaliknya, jika kita nak makan karena lapar, makan bismillah tak ada, tangan kiri pula, minum sambil tak mubazir pula. Ya, mari kita sedang makan bersama iblis di meja itu, meja makan. Kalau itu hanya 4 orang, bukan 4 orang, mungkin 40 makhluk Allah berebut setan dengan kita. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Masa nak tidur demikian juga. Artinya Nabi kata tidak ada tempat dan tidak ada keadaan di mana kita berada melainkan setan sentiasa hadir di tempat itu untuk menimbulkan fitnah. Nah ini dia. Ini yang perlu kita sepanjang kita hidup ini. Dan nanti pada saat-saat akhir kehidupan kita, lagi mereka memeras tenaganya, memeras keringatnya istilahnya, untuk menyesatkan manusia, karena itu baginya peluang terakhir. Dan itu yang paling dahsyat. Sebab itulah Rasulullah SAW jamaah sekalian memberitahu kita, tengok hadis yang kedua, hadis berikutnya, saya bacakan. Oh, di situ tidak ada ya. Ada yang berikutnya di situ tak sempat saya cantumkan, saya bacakan aja. Tak sempat saya cantumkan. Hadis kedua begini. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Sama dengan tadi. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa hadir menemui tiap orang daripada kamu dalam semua keadaannya. Lalu Nabi jelaskan, hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sehingga setan pun mendatangi seseorang kamu itu ketika dia hendak makan. Ketika di meja makan, dia ramai-ramai di situ. Ya, kita tak perasan. Mungkin kita pikir hanya berdua, bertiga, berempat. Berkerumun itu setan di situ. Fa'idha saqatat min ahadikumul luqmah. Apabila terjatuh kanan daripada tangan kamu, katalah makan buah, sepotong seiris buah terjatuh. Makan sate, sepotong ketul daging jatuh. Atau makan apa saja lah, terjatuh. Falyumit makana biha min adha. Nabi kata apa? Kamu ambil. Makan buah, buah jatuh. Makan tamar, tamar jatuh. Makan mangga, spaghetti, jatuh pula. Nabi kata, pungut. Ambil semula tamar itu. Ambil semula itu mangga itu. Kutip semula itu sate tadi. Dia daging itu yang jatuh. Kemudian falyumit maka Nabi ada buanglah kotorannya. Kalau ada pasir, buang pasirnya. Bersihkan maksudnya. Bersihkan. Selepas bersih, tsummal liyakulha. Kemudian makan. Masya Allah. Ini hadis sahih ya, mas, riwayat Muslim nih. Kutip, bersihkan, kemudian makan.
Mungkin kita tanya, ya Rasulullah, nih mangga yang udahlah aku gigit, yang jatuh dia separuh, lepas itu kena abuk pula, kotor, kena bulu kucing. Kan aku udah kutip. Kutip, Nabi kata. Habis kotor ada bulu kucing, bersihkanlah, basuhlah, kemudian makan. Nabi kata. Mungkin kita masih dekil. Ya Rasul, benda itu bukannya banyak sangat. Sikit aja yang jatuh. Lagi pula nih, di pinggan ni masih penuh mangga, belum dimakan. Tuh, di peti ais masih ada 10 biji. Ini takkan jatuh secepis pun, suruh kutip, ya Rasul, suruh kutip, apa maknanya? Apa bendanya ni? Nah, tengok. Kita melihatnya itu benda yang tak patut. Lokek. Ini bukan lokek, tak lokek. Ini bukan pasal murah atau mahal. Itu bukan soalnya. Ini bukan karena faktor ekonomi. Sama sekali tidak. Nabi tidak cerita tentang faktor ekonomi semata dalam ayat ini. Sebenarnya Nabi kata apa? Kutip, bersihkan, kemudian makan. Wala yadak halis syaiton. Masya Allah. Rupanya ini rahasia dia. Yang kita tak nampak. Dan jangan sekali-kali dia biarkan makanan yang jatuh. Itu yang kamu tak kutip itu menjadi santapan lezat bagi setan. Setan menunggu ya tuh. Itu makanan yang halalan. Makanan yang thayyiban. Itu rezeki yang Allah turunkan pada kamu. Allah cipta penuh dengan kasih sayang untuk kamu nikmati. Tiba-tiba kamu bazirkan menjadi makanan setan. Itu yang Nabi ingatkan. Kita tak nampak. Coba kalau kita nampak setan di sebelah kita. Setiap yang jatuh dia pungut. Ya takut kita. Tak pasti kita tak akan bagi dia. Dia musuh kita. Kenapa kita? Jamu. Dengan jamuan yang lezat-lezat. Allahu Akbar. Tak cukup itu. Fa'idha farogo. Dan apabila seseorang kamu telah selesai makan. Habis makan. Fal yal'ak asabi'ahu. Jangan teruslah basuh tangannya. Tapi bagi makanan, mungkin nasi ke, mungkin apakah itu, kena dijilat dahulu. Gitu. Jilat dahulu. Jangan terus basuh. Mungkin kita kata, ya Rasul, itu nampak tak sopan ya Rasul. Ini lepas makan suruh jilat-jilat jadi tak sopan. Apa kata orang? Nanti kita ni langsung tak punya etiket. Tak belajar etiket di meja makan. Ini langsung tak ada etiket. Kalau tanya pada pakar-pakar mungkin apa namanya etiket. Kalau kita tanya pada perunding image pasti tak setuju Rasul. Kalau kita tanya pada kebanyakan perunding image pasti image konsultan pasti tak setuju. Ini aib ini. Apalagi tengok di majlis resmi seperti ini. Takkan macam tu. Itu kita. Tapi apa alasan Nabi? Kamu kena buat. Karena fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Karena kamu tidak tahu makanan mana yang ada barokah. Sama ada makanan yang kamu dah masukkan dalam perut kamu atau yang sebenarnya masih menempel di jari kamu. Atau yang masih ada di pinggan kamu. Atau yang tadi terjatuh. Katakanlah makanan yang sudah memberikan barokah, kebaikan yang Allah berikan pada kamu, makanan yang terjatuh tadi. Bukan makanan yang sudah masuk perut. Lalu apa yang kamu dapat daripada makanan? Hilang. Lapar saja. Kamu tak dapat keberkatan sama sekali. Walaupun yang masuk perut sudah satu pinggan. Karena keberkatan Allah pada makanan itu Allah letakkan pada yang jatuh tadi. Atau pada yang menempel di tangan. Masya Allah. Itulah Rasulullah. Jadi tidak ada pembaziran itu pertama. Supaya kita tidak menjamu syaitan tanpa kita sedari. Keduanya supaya kita tidak terlepas peluang untuk mendapatkan makanan yang ada barokatun. Tidak melepaskan peluang ini. Kita sedang makan, tunggu. Kita dan sholat, tunggu lagi.
Kita sedang bekerja, tunggu. Kita sedang berbincang perniagaan, yang sedang ahli perniagaan, tunggu saya di situ. Ini menguntungkan di perniagaan ini, tapi kamu kena berani melanggar syariat Allah. Bapaknya. Kalau kamu tidak berani melanggar syariat Allah, ya kamu rugi. Sebab untuk dapat untung banyak ini, kamu kena jangan abaikan syariat Allah. Dan ini bukan kecil keuntungan. Ini peluang tak datang 2 kali. Weh, macam-macam setan tipaskan. Akhirnya ramai yang kalah. Itu bahaya. Sangat bahaya. Sebab fitnatus syaitan, fitnah syaitan itu terus ke dalam hati kita. Bukan tangan kita. Bukan tangan kita tiba-tiba gerak-gerakkan tanpa kita sedari. Bukan. Bukan dengan suara tiba-tiba bisikan di telinga ada suara dari mana datangnya. Bukan. Terus dalam hati kita. Karena di sana ada saudara kembarnya. Dalam diri kita ini ada saudara kembar dia. Saudara kembar setan iblis lah. Apa dia? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu saudara kembar dia. Jadi setan melakukan serangan dari luar, hawa nafsu dari dalam. Wah, disitulah musuh iman kita 2. 1 musuh dari luar, 2 musuh dari dalam. Kalau orang imannya tidak kuat, keyakinannya kepada apa kata Quran, keyakinannya kepada apa kata Nabi tidak kuat, ya memang kalahlah iman kita. Setiap harinya setan mengira kejayaannya. Hari ini aku menggoda orang ini, wah 11 kejayaan hari. 11 usaha aku, 11-nya semua berjaya. Anak Adam gagal. Malamnya pula 10 usaha aku 10 berjaya. Anak Adam gagal. Bayangkan, setan sedang mengira jumlah kejayaan, kita pula sedang mengira jumlah kegagalan. Karena kita tidak melihat dia. Dan Nabi hanya beritahu, setan sentiasa hadir menemui kamu, mendatangi kamu dalam semua keadaan kamu. Hatta ketika nak makan tadi, Nabi kita kutip, bersihkan, ya biarkan. Tapi kita kan karena tidak melihat tidak mengutip atau mengutip bukan karena hadis ini. Kita tidak mengutip biasanya kan kecil aja. Ada faktor ekonomi. Kecil aja nilai berapa sangat, lagi pula di meja masih banyak. Bahkan minta maaf mungkin kalau ada anak kecil nak kutip balik, kita pula yang larang. Jangan nak kotor nak, sudah nak. Masya Allah. Tahukah kita siapa? Kalau kita memilih langkah situ, setan yang ada di depan itu kita tepuk tangan. Bagus, bagus. Aku sudah berjaya memfitnahnya. Sekarang coba fikirkan ya mas kalian. Ketika akal kita masih berfungsi dengan normal. Ketika iman kita masih berfungsi, tidak pilihan, sehat, masih waras. Itu pun kita kalah dengan fitnah syaitan. Bagaimana nanti ketika otak kita sudah tidak berfungsi? Ya, namanya sakaratul maut. Ingat kembali telah kita pelajari. Sakaratul maut itu yakni kehilangan kesadaran diri. Maknanya otak sudah tidak berfungsi. Bolehkah kita berjaya menepis, mengelak daripada fitnah syaitan ketika otak kita sudah tidak berfungsi, sedangkan semasa otak masih berfungsi pun kita seringkali kalah. Ini pengajarannya. Dan saya ulangi, ini adalah fardu bagi setiap kita, siapapun kita, apapun profesi kita. Mau rakyat kecil, orang besar, orang kaya, orang miskin, sama saja. Karena ini sifatnya fardu ain. Tidak mengenal usia. Yang pasti berlaku bagi semua tingkatan usia orang mukmin bermula pada balik. Sebelum balik tidak perlulah. Daripada balik hingga Masya Allah. Dan bagaimana kita tidak boleh leka, tidak boleh lengah, tidak boleh cuai, istilahnya, sesaat pun. Karena kita setiap saatnya sentiasa menjadi sasaran fitnah syaitan dalam semua keadaan. Tak
takkan kita boleh leka. Takkan boleh leka. Dan hadisnya sudah jelas tadi ya. 2 hadis tadi. Hadis ini memberikan satu peringatan, amaran yang sangat tegas lagi, keras, agar orang mukmin sentiasa berwaspada, berjaga-jaga, dan jangan sampai terperdaya. Seolah-olah dia sedang tidak dijadikan sasaran penyesatan oleh iblis karena dia sedang di meja makan, karena dia sedang sholat umpamanya. Tadi saya katakan dalam kitab Talbisul Iblis, contoh kecil ya, bila katalah azan dilaungkan, kita tahu itu panggil kita sholat, lalu kita kata, nanti ajalah, salat baru azan, nanti ajalah. Itu selesai, iblis sudah bisikan, mana jangan segera sangat, kan baru. Dan baru. Lalu kemudian kita pergi pula, kita lawan, kita wudu. Wudu, iblis datang, wudu kamu tadi tak sah. Wudu kamu tak sah tadi, diulang lagi. Basuh tangan sampai ini, baca, dah akhirnya dah mubazir air. Setan menang lagi. Dah masuk solat lagi, dah diri Allahu Akbar. Sudah sepanjang kalau solat kan mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah. Setan kata, takbir kamu itu tak betul. Banyak perkara yang belum masuk dalam hatimu ketika takbir. Bukankah bila kamu takbir atau solat itu masuk, kamu kena tentukan solat apa? Zuhur, asar, maghrib, fardu ataupun sunat. Jumlah rakaatnya 4, 2 atau 3. Ada atau qadha. Hadap kiblat atau membelakangi kiblat. Makmum atau tidak. Banyaknya benda yang kena masuk dalam hati selama mengucapkan Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar, setan kata, itu baru masuk 2 lah. Yang masuk hati mungkin baru 2. Baru kamu ingat itu zuhur dan ingat 4 rakaat. Yang hadap kiblat belum masuk. Kita batal lagi. Allahu Akbar. Lebih panjang Allahumma. Setan kata, itu baru 4 yang masuk. 2 belum. Allahu Akbar. Akhirnya nak pastikan 4 benda yang konon mesti masuk. Yakin masuk. Sepanjang Allahu Akbar. Takbirnya macam orang azan. Allah. Macam orang azan. Nak pastikan. Dalam kitab Talbiz Iblis. Bila orang menggunakan solat seperti itu, ia sudah terkena talbis iblis. Ya, iblis sudah dapat habuannya. Timbul waswas. Imam dah rukuk, dia belum Allahu Akbar karena waswas. Allahu Akbar. Sedangkan bila kita takbiratul ihram 2 kali saja, itu sudah terkena wiswasa iblis, fitnah iblis. Kenapa? Karena ragu yang tadi belum yang. Masya Allah. Sehingga bila orang yang punya penyakit ini jamaah sekalian, nak sholat jadi malas. Sholat lagi, nanti saya susah nak pastikan masuk sholat. Masih tak jadi. Masa sholat, kalau kita berjalan, adakah sholat setan lari? Tidak, dia masih di situ. Dibisikkan. Ini menurut kitab Talbiz Iblis ya. Orang yang tengah sholat, dan semasa baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masa baca Al-Fatihah minta maaf, dia menumpukan ingatannya, memfokuskan perhatiannya pada makhraj dan tajwidnya. Alhamdulillahirabbilalamin. Nak pastikan makhrajnya betul, hurufnya betul, panjang pendeknya betul, sehingga macam ihdinas siratal, bahkan sehingga sempat terbayang mungkin mulut ustadzah yang mengajar tajwidnya. Tahukah jemaah sekalian? Itu sudah ada fitnah syaitan. Sudah terkena talbis. Sedangkan menurut hadis Nabi, bila kita baca Al-Fatihah dalam solat,
Bukan disuruh mengingati tajwidnya. Bukan. Mahir baca Al-Quran dengan bertajwid itu mesti sebelum sholat. Gitulah. Belajar tajwid, mempraktikkan tajwid dalam baca Quran itu sebelum sholat. Bukan masuk sholat baru nak belajar tajwid. Itu setan fitnah. Semasa kita baca Fatihah dalam sholat, apa Nabi suruh? Hayati dan rasakan. Anda sedang berdialog dengan Allah Tuhanmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dah tahu maknanya. Kita tidak perlu belajar makna Fatihah dalam solat. Kita belajar makna Fatihah di luar solat. Kita jangan belajar tajwid semasa solat. Belajar tajwid sebelum solat. Masa solat tumpukan yang kita semasa Fatihah itu sedang berdialog dengan Allah. Itu hadis sahih. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Dan apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Fayaqulullah, Allah menjawab, hammadani abdi. Itu hambaku sedang memuji-muji aku. Allah jawab. Selepas kita telah merasakan jawaban Allah, kita sambung. Ar-Rahmanir Rahim. Kita tunggu jawaban Allah. Dan kita rasakan Allah sedang menjawab. Majjadani abdi. Asna alayya abdi. Tu hambaku telah muja aku. Teruskan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca itu. Allah kata apa? Majjadani abdi. Tu hambaku sedang memuliakan aku. Dijawab. Sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawab Allah? Hadza ma baini wa baina abdi. Wali abdi masa'al. Yang ini antara aku dan antara hambaku. Iyyaka na'bud itu untuk aku, kata Allah. Iyyaka nasta'in itu untuk hambaku. Walahu masa'al, wali abdi masa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa saja yang dia minta. Karena Allah jawab gitu, kita pun mintalah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Artinya apa? Semasa kita Fatihah dalam salat, hayati yang kita sedang berdialog dengan Allah. Jangan ingat yang lain. Jangan ingat tajwidnya, jangan ingat makhrajnya. Nak betulkan tajwid atau makhraj atau terjemahan sebelum salat. Bukan dalam salat. Kalau dalam salat, itu iblis sudah kacau. Akhirnya matlamat kita baca Fatihah dalam salat itu dah lari dah. Sepatutnya kita dialog dan dialog kita kena hidup, tapi akhirnya masa Fatihah kita jadi monolog. Setan tepuk tangan. Kita sedang solat tuh. Patutlah Nabi memberitahu kepada dia dalam hadis sahih. Orang yang solat itu oleh Allah SWT akan diberi ganjaran. Ada yang dapat separuhnya saja. Ada yang dapat sukunya saja. Sepertiganya saja. Ada yang solatnya nilainya hanya 1/10-nya. Tengok. Solatnya sama-sama 4 rakaat. Rukuknya sama. Fatihahnya sama. Takbirnya sama. Kenapa pahalanya hanya 1/10? Pasal itu tadi lah. Fatihahnya sama. Fatihah, B Fatihah, C Fatihah. Jumlah ayat Al-Fatihah sama. Tapi kenapa pahalanya tidak sama? Nah ini. Ya macam mana sama yang sibuk membuatkan tajwidnya. Yang B sibuk memahami maknanya. Yang C sibuk menghayati bahwa ia sedang berdialog, bercakap-cakap dengan Allah tanpa perantara. Sedang solat baca Fatihah pun iblis ada di situ. Masya Allah. Apalagi kita hanya dengar makan. Bukankah sepatutnya kalau kita baca Quran iblis lari? Belum tentu. Tapi pemahaman kita ini kadang sederhana je mas sekalian. Bukan sekadar kita diyakinkan bila kita baca Quran iblis lari. Kadang-kadang kita diberitahu simpan Al-Quran pun iblis lari. Sehingga kadang diajak, kadang dalam apa kan. Oh, siapa yang gantungkan ayat kursi di dinding, siapa yang gantungkan Qul Huwallahu Ahad di dinding,
Bila ada iblis dan setan nak masuk, tak jadi masuk, lari lintang pokang. Agar semua orang tak nak diganggu oleh iblis, gantunglah ayat sebanyak-banyaknya. Ajaran daripada mana macam itu? Bergantung ayat kursi bukan salah. Kaligrafi elok. Tapi jangan dipahami untuk itu. Hanya dengan menggantungkan ayat Quran, lalu iblis lari. Ini pemahaman yang tak betul. Orang solat baca Quran pun iblis berani mendekatinya dan berjaya menyesatkannya. Ini kan pula hanya gantung qul huwallahu ahad. Masya Allah. Dan pemahaman seperti itu, memahami bahwa hanya dengan menggantungkan surah Al-Ikhlas, iblis lari. Nah, itu termasuk penyesatan iblis. Yang penting ada surah Ikhlas. Kalau dengan surah Ikhlas pun iblis lari, maknanya dengan Quran, lagilah lari tampukang. Begitu kan? Mafhumnya, logiknya. Ini bermakna di masjid, di surau tak ada iblis. Karena di sana banyak orang baca Quran, bahkan banyak simpan Al-Quran. Tapi kenapa di surau pun banyak iblisnya? Banyak setannya. Buktinya ada orang gaduh, ada orang mengumpat, bahkan balik dia curi selipar. Sepatutnya dah bebas lah daripada setan. Inilah betul sabda Nabi SAW. Iblis ini sentiasa ada, hadir, datang di tempat di mana kamu berada, di waktu di mana kamu berada, dalam keadaan apapun kamu berada, tanpa kecuali. Masya Allah. Tujuannya bukan hendak mengawal kita, tapi nak menjadi kita sasaran fitnah dia. Kias aulawinya, kalaulah ketika otak kita masih berfungsi normal, itu pun kita gagal menepis fitnah iblis, bagaimana kita akan selamat daripada fitnah iblis semasa otak kita sudah tidak berfungsi, yang di dalam saratul maut. Sedangkan itu saat yang paling kritikal, iblis dan setan tidak mau melepaskannya. Tapi jangan khawatir, jangan pesimistik dahulu, jangan putar dahulu. Islam memberikan senjata kepada kita. Dan senjata ini senjata yang paling dahsyat untuk mengalahkan iblis. Jangankan setan, iblis pun tak berani mendekati kita, apalagi mengalahkannya. Apalagi mengalahkan. Itu yang kita nak miliki, itu yang nak kita praktikkan. Paham ya sekarang ya? Jadi mudah-mudahanlah kita hamba yang sangat lemah tanpa pertolongan Allah ini. Kita yang menjadi sasaran musuh kita iblis. Di mana mereka dapat melihat kita, tapi kita tak dapat melihat mereka. Sementara tidak ada cara lain untuk kita hidup di ridha Allah dunia akhirat, kecuali satu saja. Kita mesti percaya mengalahkan mereka. Gagal mengalahkan mereka, mananya hidup hasanah di dunia, hasanah di akhirat, semakin jauh lah. Jadi kita hanya punya satu matlamat, percaya mengalahkan mereka. Dalam hal inilah. Tapi tentu tak mudah kerana itu tadi. Mereka melihat kita, kita tak melihat mereka. Mereka sudah banyak mengetahui kelemahan kita, kita pula kadang belum tahu apa kelemahan iblis. Kan bahaya tu. Musuh sudah mengetahui kelemahan kita. Kita pula belum tahu kelemahan musuh. Bahaya tak bahaya? Jadi peluang untuk menanglah kalau begitu keadaannya, ya sangat nipis lah. Walaupun bukan mustahil. Tapi lagi sekali, kita akan jadi kuat. Kita pasti dapat mengalahkan mereka. Saatnya kita faham apakah formula-formula yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Bila itu kita pahami, kita pegangi, Allah akan memberi kemenangan pada kita untuk menepis jauh-jauh fitnah iblis, fitnah syaitan, sama ada semasa kita masih hidup di dunia ini, atau lebih-lebih lagi nanti ketika kita berada saat-saat ihtidar kita. Itu yang kita harapkan dan itu yang kita usahakan. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian,
Jadi nampaknya itu saja yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi saya. Alhamdulillah kalau ia dapat dikongsi bersama. Yang benar daripada Allah juga. Yang silap kelemahan saya sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.